Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita berkaitan tentang mata pelajaran geografi untuk kelompok peminatan. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini perlu kami ingatkan bahwa untuk tidak lupa belajar kisi-kisi soal yang telah kami berikan, walaupun tidak semuanya bisa kami ulas materinya di sini, tetapi bisa mencari informasi atau referensi di sosial media atau di internet secara langsung. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan membahas tentang pengetahuan dasar geografi, di mana secara umum geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, baik itu fenomena kependudukan, fenomena persebaran fauna maupun fenomena iklim yang terjadi. Nah, secara umum definisi geografi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahannya. Objek studi geografi itu ada objek secara material, ada objek secara formal. Nah, kalau objek secara material kita tahu ada contohnya adalah litosfer, di mana merupakan lapisan kulit bumi. Ada juga lapisan udara atau yang kita kenal dengan atmosfer, dan lapisan air yang kita kenal dengan hidrosfer. Lapisan kehidupan flora dan fauna kita kenal dengan objek material biosfer. Lapisan kehidupan manusia objek materialnya adalah antroposfer. Nah, kalau objek formal keruangannya, di mana mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis secara fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Sedangkan objek formal kelingkungan mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Objek formal secara kewilayahan yaitu mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup geografi. Pertama adalah persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Lalu yang ketiga adalah kajian terhadap wilayah atau region. Begini bentuk diagram cabang-cabang ilmu geografi itu sendiri, ya. Geografi terbagi menjadi geografi fisik, geografi manusia, geografi teknis, dan geografi regional. Kalau geografi teknis, pembagiannya ada penginderaan jauh, ada SIG, ya. Ini bisa kita akses di website atau di internet. Yaitu adalah yang kedua adalah geografi manusia, di mana terbagi menjadi geografi kependudukan, geografi ekonomi. Sedangkan geografi fisik ini terbagi cabangnya ada geologi, klimatologi, hidrologi, dan biogeografi. Baik, selanjutnya bagaimana konsep geografi? Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Nah, lokasi di mana tempat tinggal Anda. Nah, ini merupakan bentuk dari bagaimana penganalisisan dari geografi. Konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek, ya. Misalnya jarak. Nah, beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda.
Yang selanjutnya adalah ruang yang terdapat di antara dua objek. Nah, ini contoh adalah keterjangkauan. Bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda. Kemudahan untuk mencapai suatu objek, ya, yaitu morfologi. Apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda? Nah, bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Interaksi dan interdependensi, interaksi antara desa dan kota, begitu sebaliknya antara kota ke desa. Hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Nah, keterkaitan keruangan. Kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai akan menyebabkan banjir di wilayah hilir sungai. Nah, ini keterkaitan antar ruang. Selanjutnya, menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Itu adalah pola. Apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal Anda? Bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Ada namanya aglomerasi, di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda. Kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah, yaitu nilai kegunaan. Apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Ini menjadi pertanyaannya. Kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya adalah diferensi area. Penduduk di sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang pendekatan secara geografi. Pendekatan secara geografi merupakan sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. Pendekatan ke ruangan. Yang pertama adalah di mana terjadinya kebakaran hutan. Yang kedua, wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan. Dan yang ketiga, di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi. Kalau pendekatan ke lingkungan, bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Pendekatan kompleks wilayah, selain faktor kondisi fisik wilayah, kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia. Nah, prinsip geografi. Kita mulai dari deskripsi, di mana menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta. Persebarannya adalah fenomena yang tersebar di muka bumi. Interrelasi, hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Korologi, yaitu prinsip yang memadukan persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Selanjutnya adalah persebaran barang tambang mineral di Indonesia. Tanah longsor akibat perubahan fungsi lahan. Peta persebaran kebudayaan suku Asmat, ya, Asmat ini yang warna merah ini. Gimana bentuk persebarannya? Suhu udara di daerah pegunungan lebih dingin daripada di daerah dataran rendah karena terjadi perbedaan penyinaran matahari. Aspek-aspek geografi, yaitu penyederhanaan ruang lingkup geografi yang sangat luas. Terdapat aspek fisik, yaitu tanah, udara, air. Aspek sosialnya, ya, ada nelayan, ya, petani, pekerja industri,